Sebelumnya itu Tuhan, biarlah dengan keberadaan kami, dengan kehadiran kami, terutama Bapak Tommy. Saya di sini menyampaikan bahwa Bapak Wakil Ketua ini tidak sekeluarga. Tetapi saya menyampaikan bahwa saya sebagai kepala desa, saya selalu tunduk dan taat kapanpun Bapak Tommy menyampaikan kepada saya, adik, saya mau turunkan nama. Tetapi hari ini Tuhan memberikan amanah kepada Bapak Tommy secara khusus bahwa ini kita keluarga, kita harus mendukung Bapak Ibu. Melakukan reses sehingga tanggal 30 itu sudah selesai. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah 25 tahun di sini. Kita sudah cukup susah senang, kita sudah rasakan bersama. Saya datang reses sini memang ini yang kali ketiga ya. Yang kedua terakhir saya di desa kantor desa, di kampung desa ya. Dan ada beberapa yang sudah direalisasi, ada juga yang belum. Bapak Ibu, kami DPRD ini memang mungkin Bapak Ibu ada yang tahu atau ada yang tidak tahu, saya tidak tahu ya. Tapi lembaga DPR itu kalau tidak ada pemerintah tidak ada ya. Kenapa saya omong begitu? Bupati bisa bekerja dengan baik, Bupati bisa melaksanakan semua anggaran yang baik, datang ke DPR, DPR harus menyetujui anggarannya dulu ya. Kalau tidak setuju anggaran, maka Bupati tidak bisa lakukan apa-apa. Oleh karena itu sekarang ini ada aturan yang telah mengatur kami DPR dengan Bupati itu haknya sama-sama mengelola pemerintahan daerah ya. Nah, hari ini saya datang, saya mau mendengarkan ya, keluh kesah Bapak Mama semua yang ada di sini, saudara-saudara saya yang ada di sini, ada yang di luar ya, sampaikan. Mungkin Bapak Mama sudah mendengarkan bahwa saya 2024 ya, kalau Bapak Mama mempercayakan saya, sehingga dari 2024 saya dilantik menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bogor. Dan kita sudah jadi Wakil Ketua 1 DPRD, artinya pemerintahan dan DPR nah itu di tangan Wakil Ketua 1 DPRD ya gitu. Nah, aturannya seperti itu. Tapi kalau DPR tidak atur anggarannya ya. Tidak atur 3 orang itu semua sama ya. Dan 3 semua sama. Sehingga kali ini saya datang, saya ingin bertemu dengan saudara-saudara, ingin bertemu dengan bapak mama saya, adik-adik saya ya, apa yang kira-kira yang tepat, yang telah mungkin saya sudah perjuangkan, sudah berhasil, ada yang belum saya berhasil. Mungkin kesempatan ini bapak mama bisa menyampaikan kepada saya, sehingga saya dalam persidangan nanti memang kita yang keputusannya di kita, kami yang putuskan ya. Kalau misalnya kata mama, katakanlah tadi ada Pak siapa di luar sana, kami di sini tidak ada air ya, air, terus ada yang sampaikan air ada di sana sudah bangun tapi pipanya atau apanya sudah tidak berfungsi. Nah, itu disampaikan supaya saya bisa pahami itu dan bisa kita perjuangkan itu. Mama saudara-saudara, memang dalam reses ini hari Sabtu juga boleh, hari Minggu juga boleh, setiap hari, yang penting Bapak Desa ada waktu ya. Ada waktu ya, kalau waktunya kapan dan masyarakat ada waktu, berarti kita adakan reses ya. Oleh karena itu
Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak semua yang telah menunggu saya di sini. Mohon maaf apabila saya tadi datang mungkin ada yang saya kecewakan atau ada yang kecewa atau dalam hal lain, saya mohon maaf. Ya. Di hari ini memang saya datang untuk mendengarkan apa yang urgentitas yang ada di sini. Urgennya apa di sini? Apa yang kira-kira kita perjuangkan di sini? Apa yang awal apa yang harus kita lakukan di sini? Ya. Karena mumpung saya sebagai wakil ketua satu, ya, sedikit mempunyai kekuasaan di DPR, maka Bapak bisa sampaikan supaya saya bisa perjuangkan di sana. Bapak, saudara-saudara, saya pikir saya koma dulu. Mama silakan angkat tangan, kemudian nama, ya, kemudian alamat, ya, baru Mama tanya, sehingga saya bisa jelaskan semua. Mama punya pertanyaannya apa, nanti saya akan sampaikan. Saya pikir ini yang mau saya sampaikan. Pertama-tama saya ingin ajukan saya punya pertanyaan, tetapi bukan ini pertanyaan, tetapi ini masukan. Saya lihat di dalam itu, di dalam papan itu, di situ ada perumahan, ada jembatan, irigasi, pertanian, peternakan dan perikanan. Yang ini membutuhkan masyarakat agar membutuhkan, tetapi ada yang sangat-sangat yang kami membutuhkan itu adalah air di dalam. Air di dalam ini, air ini sangat-sangat kami membutuhkan karena setiap bulan, setiap tahun, hampir tahun ini kami beli air terus. Air ini yang satu tinggi itu 120.000 itu bagi masyarakat yang punya uang, beli. Bagi masyarakat yang tidak modalnya, uangnya tidak cukup, itu masih sekali. Bahkan cuci pakaian saya susah, makan minum saya susah. Untuk itu saya mengajukan yang pertama itu adalah air bersih. Air bersih. Yang kedua, jalan. Jalan ini memang benar-benar ini akses masyarakat, tetapi sangat mengganggu. Mungkin Bapak DPR tadi ada turun lewat di situ, itu mungkin lihat dengan mata kepala sendiri. Jalan yang turun ini sangat-sangat prihatin. Dan di sini, mungkin Bapak tadi lewat di sini, mata Bapak lewat sedikit, mungkin lewat ke sebelah sana, Bapak naik ke sana itu agak lebih sulit. Mungkin kendaraan Bapak mungkin naik itu, aduh, hingga mati. Untuk itu kami masukkan saya, kalau boleh itu, kalau dalam reses ini kalau memang ada Bapak DPR memasukkan dalam perbaikan air dan mengadakan air bersih untuk kami. Minta maaf bukan toko. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua DPR dari tingkatan Habib Kamil, Pak Desa, dengan apresiasi hadirnya, saya bangga. Perlu kami sampaikan tentang keadaan Lega Kenamo ini. Ada beberapa hari yang lalu, kemudian kami sudah posisikan, kami sudah ditandai bahwa pergias Lega Kenamo ini harus berlaku. Namun pertanyaannya, warga Pemuci belum lantang harap. Kemudian kebetulan warga Pemuci dan warga baru ini, kebetulan dia ambil di mana supaya sebenarnya belum ada lahan untuk pegang. Apakah di tanah desa ada? Kami terima kasih. Kemudian apakah itu ada tanah dusun ada? Oke, kami terima kasih. Kami ambil bahan kebutuhan, terutama dari kayu bakar, kayu masak. Saya kayu masak, kemudian alat-alat atau daun-daun untuk buat dapur atau apa. Sama dengan Bapak yang sebagai Bapak Gaspar, dengan juga Bapak Angaron sama. Mungkin Bapak Tome masuk dari Griang sampai di sini, mungkin Bapak sendiri tahu apa kami butuhkan di sini. Jalan, mungkin Bapak di sini juga kan Bapak rasa panas, mungkin udaranya tidak segar, mungkin karena air.
Jadi yang kami sangat butuhkan tuh air bersih Bapak. Jadi mungkin bukan kami tuntut, tapi untuk masukan. Sudah berapa tahun Bapak kami di sini air minum, mungkin dari pembangunan bendungan. Sejak dulu kami pindah pertama 2003 atau 2004, itu sempat ada air bersih. Itu dari Sufa, itu ada pipa, itu lancar, sampai ada pembangunan jalan, itu dibongkar pipa. Nah, katanya habis dibongkar ada perbaikan supaya bisa dapat kembali air bersih. Sampai saat ini kami bukan desa Rekna masih punya, tapi kami dusun berapa nih? Saya juga tidak tahu, dusun 3. Untuk kami yang di sini berapa tahun nih kami sangat susah. Air minum kami beli Pak. Kalau satu rumah kalau hanya 2-3 orang ya satu tangki 1 bulan. Tapi kalau yang satu keluarga ada 12 orang berarti 1 bulan harus beli 4 kali. Jadi hanya itu saja. Ya, terima kasih. Masih kasih Pak RT 23 kami sampaikan untuk organisasi untuk masyarakat. Pertama kami hormat Bapak Dewan Kabupaten Kupang, kami hormati Bapak Desa Regnamo, kami hormati Bapak Dusun dengan aparat desa, dengan orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat. Kami hormati. Saya sampaikan untuk bukan ini orang tua atau tokoh masyarakat, saya masyarakat biasa. Karena kami menderita untuk Bapak Dewan tadi sudah lewat. Bapak Dewan tadi katakan 2 kali sudah masuk di sini, 1 kali ke kantor desa, 3 kali masuk ke desa Regnamo. Makanya kami sampaikan usul saran, kami butuhkan untuk tadi Bapak Kasbar dengan Amaru air bersih dengan salam. Bapak sudah kelihatan. Bapak sobat tadi Bapak Kasbar lihat sebelah kami RT 23 dengan RT 24 salah sekarang sudah rusak. Kami beli air tangki sekarang, air tangki tidak bisa masuk. Kami ambil air di kali sana. Dengan kami usul saran untuk rumah seperti apa Dewan dia, rumah sudah merah-merah seperti begini, tembok sudah bisa begini. Itu sampai paling 1 tahun 2 tahun kalian itu sudah naik atau sudah busuk. Kami masyarakat tidak mampu, tidak berbaik. Itu yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di sini hanya masukan saja, minta untuk bisa seperti yang tadi Bapak Tomei katakan di awal, mungkin untuk kabupaten mungkin Bapak Tomei juga punya kuasa. Saya hanya mau sampaikan, tolong perhatikan kami anak muda, contoh seperti pekerjaan. Contohnya begini, macam kayak Bendungan Regnamo ini. Bendungan Regnamo kami di alamat KTP kami alamat Regnamo, hanya pikul nama tapi kerja di sana orang luar semua. Contoh macam kayak di irigasi, contohnya itu hari yang janji irigasi itu BR ada 11 BR, janji di kami itu nanti setelah di apa 11 BR itu dibagi untuk masyarakat di anak muda, 11 yang kerja. Tapi yang kami lihat sehari-hari yang datang kerja untuk ini masih bersih irigasi upah. Sedangkan kami dari Regnamo yang nonton pemilihan saja. Nah, jadi coba kami minta tolong, maksudnya kalau begitu kan kami juga sakit hati kalau kami yang maksudnya nasi di piring kami orang lain yang makan. Nah, jadi kami hanya nonton. Tidak mungkin kalau nasi bersih ini irigasi saya pakai jasa, ya kan tidak mungkin. Kalau saya irigasi ini kotor dia ke lumpur apa, kapan baru mereka bersih? Jadi itu saya minta mungkin seperti yang tadi Bapak ngomong, mungkin di kabupaten Bapak punya kuasa, tolong perhatikan kami di irigasi ini juga, mungkin kasih masukan 1 orang. Karena ini sistem-sistemnya saya kerja sekarang sistem keluarga. Orang dari Kupang dari apa kan hanya nonton tiap hari, hanya lihat-lihatnya.
kadang kita bilang mau pertemuan juga bilang iya sampai sekarang. Jadi minta Bapak bisa perhatikan kami. Terus yang satu lagi dengan tanah ini, kita bisa omong jalan, semua bisa, tapi kalau tidak ada sertifikat sama saja. Jadi kalau bisa, tolong Bapak perhatikan kami juga di sertifikat ini. Asal timur-timur. Yang sekarang saya mau ngomong ini memang di kain sana itu di baliho itu suara tadi teman-teman langsung ngomong, tapi saya mau tambah sedikit. Soal perumahan ini kan ada dua. Resemen ini kan resemen 50 dengan 187. Kalau boleh tanah ini masalah, tapi rumah ini kan tidak masalah Bapak. Rehab ini kalau ada anak coba offer sedikit ke kami Ragnamo sini. Karena tanah ini memang tanah ini dari Bapak Solo itu kan masih masalah, tapi kan rumah ini tidak. Kayu bebas loh ini suruh Bapak. Dan resemen lain-lain ini sudah 2 kali, 3 kali 5 rehaban. Ragnamo ini tidak ada sama sekali. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Bapak, kadang kami di sini kan pertanian ini kadang kami mau beli pupuk tapi setengah mati. Jadi saya minta tolong bagaimana cara supaya kami dapat pupuk yang bagus dengan yang pembibitan Bapak. Untuk yang pertanian pertama ini Bapak. Terima kasih Bapak, saya meminta itu saja. Terima kasih. Menyangkut dengan sumber kita bahas satu lagi, tapi kita akan tambah lagi kalau air yang dari atas itu tidak turun, ya, tidak turun ke kita. Nah, sebenarnya dari sisi air, sebenarnya dari atas itu kita sudah setting untuk harus ada di sini di Ragnamo. Tapi saya tadi dengar ya, tapi ini nanti saya akan bicarakan dengan pemerintah, saya akan bicarakan dengan Bupati untuk harus dijelaskan ya, ini mah harus satu kita harus masuk di sini di Ragnamo ini ya. Kalau tidak masuk di sini ya kita kali bongkar aja buang begitu, kita kali bongkar kita tutup gitu. Jadi saya berharap nanti saya akan bicarakan dengan Pak Bupati untuk saluran ini harus ada air di sini, Bapak Ibu bisa menikmati. Yang kedua menyangkut dengan jalan, saya jalan ini sudah 2 kali disampaikan kantor desa sana dan di sini. Cuman dalam 2 kali ini saya belum mendapatkan satu nilai ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dari sini sampai Liman, jalannya masuk dari mana, itu kita belum tahu ya. Oleh karena itu nanti saya akan telepon Pak Desa untuk bisa kasih saya jalan dari desa, dari startnya dari mana ya, start dari mana, sehingga nanti akan kotong bahas untuk bisa atur semua itu, sehingga jalan bisa Bapak Ibu menikmati. Kemudian yang berikut menyangkut dengan rumah. Bapak Ibu, rumah ini termasuk dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Amaro. Rumah ini memang sebenarnya kita sudah membangun rumah ini ya. Pemerintah sementara punya program itu, Pak Prabowo program adalah di NTT itu ada berapa? 3.000 rumah untuk NTT. Dari Kabupaten Kupang kita sudah mengajukan dan sudah sampai di pusat itu sekitar 2.000 rumah ya. Nah, Ragnamo ini belum masuk di dalam database data yang kita ajukan itu. Kenapa belum masuk? Karena sertifikatnya belum jelas, status tanahnya belum jelas ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya dari tadi saya sampaikan bahwa sehingga saya telah berjuang ya, semoga mungkin tahun depan bisa tanah ini bisa diukurkan ya. Pada saat sudah memberikan dokumennya semua ke saya dan saya sudah kirim ke Bapak
DPR RI, ya DPR RI Pak Eston, ya sehingga dia sementara mengelola itu. Semoga dalam waktu dekat mungkin dia bisa ada informasi ke saya. 304 semua, ya 304 semua itu nanti Bapak Ibu akan dapat sertifikat yang ini, tetapi nanti kita akan hubungan dengan nanti dari pusat merekomendasikan kepada provinsi rekomendasikan kepada BPN kabupaten untuk dapat mengukur cara prona, ya cara prona kepada kita warga yang ada di sini semua, baik itu tanah yang belum ada sama sekali surat-suratnya. Oleh karena itu saya sudah menyampaikan itu, dan ya semoga kita tunggu di tahun depan. Kan sebenarnya tahun ini kita kemarin anak saya telepon, saya bilang bagaimana itu. Kemudian yang berikut menyangkut dengan Pak Antoni, menyangkut dengan jaga ya irigasi. Tentu kita semua tahu bahwa irigasi dan bendungan Reklamo sampai saat ini belum di tangan pemerintah, ya belum di tangan pemerintah, sehingga kami juga belum bisa mengeluarkan apa-apa dari mulut kami. Kalau dalam waktu dekat, katakanlah misalnya dari provinsi melepaskan kepada kita kabupaten, maka tentu saya yakin dan percaya bahwa adik-adik pasti akan masuk dalam itu. Ya, karena yang ada kerja di situ mestinya bukan dari desa yang harus kerja itu. Ya, saya juga bingung sih. Cuma sebenarnya harus seperti itu mereka ini. Tetapi ya saya minta kesadaran dari teman-teman semua. Ya, bersabar. Nanti saya juga akan dalam sidang ini nanti saya akan bicara dengan bupati itu bagaimana. Ya, saya bicara dengan bupati untuk dia bisa dongkrak di sana sehingga Reklamo ini diberikan kepada kabupaten. Ya, untuk teman-teman yang kerja nanti mau kerja itu ada PDAM ya. Saya yang bicara ini sebagai kakak, sebagai anak, sebagai saudara di sana, saya perjuangkan untuk adik-adik semua. Ya, saya juga perjuangkan untuk dari kota-kota saudara-saudara yang di kota-kota yang tinggal di sini, silakan kembali ke kota-kota ya. Sering sampaikan di saudara-saudara di sana. Ya, bahkan di DPRD itu ada berapa orang yang sudah keluar. Ada lagi silakan disampaikan. Terima kasih Pak Desa. Kita harus mengurus surat-suratnya dulu. Ya, kalau bapak-bapak sudah begini. Nah, kesalahan yang awal itu kan kita tidak memiliki hak, karena hak itu diperoleh oleh Pak Musalib dengan TNI. Ya, Pak Musalib dengan TNI telah membuat, jadi ada di situ ada dua nama, satu nama Musalib, satu nama institusi TNI. Nah sekarang mau kasih di siapa? Mau kasih di Musalib sudah mati. Ya, mau kasih di TNI tidak mungkin, karena Musalib yang namanya duluan. Saya waktu itu saya minta dengan Pak Desa, minta tolong dengan Pak Desa untuk segera merubah itu. Ya, merubah itu di tahun berapa ya? Semua orang-orang tua yang kita yang di sini, tuan tanah yang di sini menandatangannya itu. Ya, dan telah mencabut, mereview itu, mencabut yang tanah sertifikat surat pelepasan hak yang diberikan kepada Musalib dengan TNI itu dicabut, diberikan kepada warga baru ekstensif ya, warga TNI atau warga apa? Warga baru ekstensif. Ya, jadi suratnya sudah ada, dokumen sudah lengkap, itu menjadi dasar untuk bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat nanti. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pak Ibu BPN juga saya sampaikan, ya, dan Ibu bilang sudah saya tunggu Bapak